Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi terkait dengan geografi pariwisata. Mungkin ini sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang lain. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyinggung tentang perubahan pola-pola spasial pariwisata internasional. Nah, ini juga nanti kita lihat sebelum pandemi ini seperti apa, nantinya kita lihat perkembangan pada masa pandemi ya, post pandemi coronanya seperti apa nanti perkembangan pariwisata internasional nanti. Tapi ini mungkin kita bahas terlebih dahulu terkait dengan perkembangan pariwisata sebelum pandemi. Jadi tentunya sangat terkait erat dengan geografi ini, sangat terkait dengan pola-pola motivasi. Ya, berkunjung ke suatu tempat pasti membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan motivasinya apa. Jadi kalau kita bicara orang berpergian dari satu tempat ke tempat lain, tentunya ada dasarnya, ada keinginan yang melatar belakangi suatu itu, kegiatan perjalanan itu terrealisasikan ya. Dan itu kalau terkait dengan motivasi pasti berbagai macam motivasi yang terkait dengan perjalanan itu. Dan ini kalau kita bicara geografi ini kan tentunya ada lintas batas, lintas kewilayahan, baik itu levelnya lokal, regional maupun nasional dan internasional. Jadi berbicara borderless ini adalah geografi pariwisata. Jadi tanpa batas, tanpa sekat yang membatasi pergerakan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang tujuannya adalah untuk berpariwisata. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait dengan geografi pariwisata itu sendiri, kita harus tahu pengertiannya, yaitu mungkin ini sedikit saya singgung ya, mungkin mereview kembali, merefresh kembali tentang pengertian geografi pariwisata yang mempelajari aktivitas perjalanan dan industri pariwisata dan aktivitas sosial budaya. Jadi aktivitas perjalanan wisatawan itu terkait dengan motivasinya, mengapa mereka melakukan perjalanan, apa sih keinginan mereka. Nah, itu terkait dengan motivasi. Kemudian industri pariwisata di tempat kedatangan, di tempat tujuan wisatawan itu seberapa besar sih ketersediaan sarana prasarana pariwisatanya, kemudian SDM-nya seperti apa, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Itu terkait dengan industri pariwisata yang ada di tempat tujuannya, tempat tujuan wisatawan. Kemudian terkait dengan aktivitas sosial budaya, itu terkait dengan atraksi atau daya tariknya, baik terkait dengan budayanya, baik terkait dengan tradisinya, kemudian baik terkait dengan alamnya, semua itu terkait dengan aktivitas sosial budaya yang pengaruhi. Jadi ada unsur motivasi, ada unsur ketersediaan sarana prasarana industri pariwisata di tempat tujuan, kemudian ada unsurnya adalah penariknya, yaitu atraksinya, baik itu sosial budaya maupun sumber alam. Jadi semua faktor itu sangat terkait dengan geografi pariwisata. Ada unsur pendorong, ya, pendorongnya adalah motivasi, ada unsur pelengkapnya, ada unsur penariknya. Ya. Kemudian ruang lingkupnya, ya, karena kita bicara geografi itu sangat luas sekali ya. Kita bingung mungkin ngawali kalau kita bicara geografi mungkin sangat-sangat karena ini menggabungkan dua disiplin ilmu yang sangat berbeda, geografi dan pariwisata. Namun pariwisata itu sebenarnya melekat di beberapa disiplin keilmuan, ada sosiologi, ada geografi, kemudian ada psikologi, ada hukum pariwisatanya juga ada,
ada ekonomi pariwisata dan sebagainya. Jadi pariwisata sebenarnya melekat ke berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah geografi ini. Nah, dalam ruang lingkup geografi ini terkait dengan pariwisata ada beberapa aspek, yaitu terkait dengan dampak lingkungan. Karena kalau kita kenapa kok bicara di geografi, bicaranya adalah lingkungan, karena geografi itu adalah perpindahan. Dan ruang lingkup geografi pariwisata itu adalah perpindahan. Jadi menciptakan suatu perpindahan dan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan di si tempat itulah yang memberikan dampak. Nah, dampak seperti apa terkait dengan lingkungannya, baik itu dampak kedatangan wisatawan itu sendiri, atau mungkin dapat pengembangan infrastruktur sarana prasarana yang ada di tempat wisata itu memberikan dampak. Kemudian geografi dan ekonomi pariwisata. Kenapa bicara geografi dan ekonomi pariwisata? Karena kedatangan wisatawan itu pasti akan memberikan dampak ekonomi, pasti memberikan tingkat pengeluaran tertentu bagi tempat yang dituju, baik itu transport, dari mulai awal transportasinya, kemudian dari makannya, dari penginapan dan sebagainya, itu akan terkait dengan ekonomi pariwisata, karena kedatangan wisatawan itu sangat terkait dengan ekonomi pariwisata. Yang berikutnya adalah manajemen destinasi pariwisata. Kalau kita bicara manajemen destinasi pariwisata, itu adalah bagaimana mengatur destinasi wisata itu pada suatu tempat yang dituju wisatawan, sehingga wisatawan itu dapat menikmati berbagai daya tarik wisata, dapat menikmati berbagai macam sarana prasarana yang ada di situ, yaitu terkait dengan manajemen destinasi wisata, dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana pengaruh dampak lingkungan, bagaimana meminimalisir dampak lingkungan pada destinasi wisata. Jadi manajemen itu seperti itu. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan yang diterima dari wisatawan itu untuk destinasi pariwisata, itu masuk ke dalam ranahnya manajemen destinasi wisata. Yang berikutnya adalah lokasi destinasi pariwisata. Lokasi destinasi pariwisata itu berupa sebuah destinasi, kawasan, atau mungkin sebuah daya tarik wisata, sehingga konteks makro dan mikro dari destinasi pariwisata itu sangat terkait erat dengan dampak lingkungan itu sendiri. Jadi lokasi destinasi wisata itu kedekatan, aksesibilitas juga masuk ke dalam seperti itu. Sehingga kalau kita bicara destinasi, ya tentunya semakin unsur kemenarikan suatu destinasi pariwisata itu akan memberikan sebuah stimulus bagi wisatawan untuk semakin datang. Aspek kemenarikan, keunikan, kemudian kedekatan, aksesibilitas, atau kemudahan aksesibilitas akan memberikan dampak terkait dengan perkembangan pariwisata terhadap destinasi pariwisata. Sehingga kalau kita bicara lokasi destinasi wisata akan terkait dengan aksesibilitas, baik itu transportasinya, kondisi prasarana penunjang pariwisata, kemudian ketersediaan sarana pariwisata yang ada pada lokasi destinasi pariwisata. Kalau kita bicara lokasi destinasi pariwisata, di ruang lingkup seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah unsur fundamental dari pariwisata itu adalah terkait dengan lokasi geostrategis. Ya, geostrategis. Ya, apabila suatu daerah, suatu destinasi wisata memiliki posisi yang strategis, akan memiliki peluang pengembangan pariwisata yang lebih masif. Ya, geostrategis ya. Nah, itu kan menyebabkan, karena memang keunikan, memiliki aspek sesuatu yang berbeda dengan destinasi wisata yang lain, tentunya akan memberikan sebuah nilai tambah, terlebih memiliki lokasi kedekatan aksesibilitas yang sangat strategis, sehingga akan memicu peningkatan angka kunjungan wisatawan pada suatu tempat. Ya, berbeda kalau memang kita menawarkan suatu destinasi wisata yang memang basisnya adalah strict atau kaku, ya, seperti ekowisata. Ekowisata itu kan memberikan sebuah pembatasan terhadap kunjungan, sehingga tidak semua wisatawan diterima pada satu tempat pada waktu tertentu. Ya, meskipun itu memiliki posisi yang strategis, ya,
sehingga mudah dicapai, mudah dijangkau. Tetapi dalam konteks ini adalah keberlanjutan atau konservasi lingkungan akan menjadi poin penting dari aspek geostrategi dari destinasi wisata, ekowisata. Kemudian destinasi wisata, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini terkait dengan aspek transportasi. Transportasinya itu adalah bagaimana orang itu bisa menjangkau destinasi wisata dengan mudah. Semakin lengkap, semakin baik kondisi transportasi yang ada di tempat itu yang menjangkau, itu akan semakin mempermudah wisatawan. Nah, karena memang meskipun dalam konteks ini adalah kita melihat ada beberapa wisatawan yang memang misalnya wisatawan yang memang suka petualangan, ya, suka petualangan, suka menikmati sesuatu yang sulit, yang rumit, ya, menjangkau tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau. Lah, itu memang berbeda. Tapi dalam konteks ini perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam konteks aksesibilitas, transportasinya, jalannya bagus, kemudian sebagainya baik, itu akan mempermudah perpindahan, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian aktivitas pada destinasi wisata, aktivitas keunikan, ya, yang ditawarkan di destinasi wisata itu keunikannya apa? Ya, geostrategisnya luar biasa di situ. Di situ juga menawarkan sesuatu keunikan, ya. Mungkin atraksinya yang berbeda dari destinasi wisata yang lain itu ditawarkan. Kemudian murah, kemudahan aksesibilitas dan murah dalam artian destinasi wisata yang ditawarkan di situ tidak mahal. Apapun yang dijual di situ, entah paket wisatanya, produk-produknya, itu tidak mahal. Jadi itu akan memicu orang-orang untuk datang dan berkunjung pada suatu destinasi wisata. Jadi aktivitas. Kemudian karakteristik destinasi wisata, karakteristik keunikan, ya, unik, ya, kalau kita bicara unik, sesuatu yang sangat berbeda dari destinasi wisata yang lain. Destinasi wisata yang lain itu meskipun memiliki persamaan, tetapi masing-masing memiliki sesuatu yang keunikan tertentu yang memang harus dikembangkan, dikenali, ya. Kalau kita bicara ke destinasi wisata itu pasti memiliki suatu keunikan. Ya, ini yang harus dipahami bersama, bahwa karakteristik itu akan menjadi faktor penentu kedatangan dari orang-orang itu berkunjung ke suatu destinasi wisata. Nah, kemudian lanskap, pemandangan entah itu pemandangan alam dan sebagainya, itu menjadi sebuah daya tarik, karena memang ini juga terkait dengan segmen pasar tertentu. Karena ya, kalau kita bicara orang kota pasti akan ingin berkunjung ke tempat-tempat yang berbau alam, ya, dan terkait dengan aspek sosial yang kental dengan aspek sosial budaya di situ, sehingga unsur lanskap dan sosial budaya masyarakat akan menjadi satu paket yang sangat berkesan, ya, khususnya bagi segmen wisatawan, orang-orang yang memang kesehariannya atau rutinitasnya tidak terkait dengan kedua aspek tersebut, atau mungkin mereka adalah orang-orang kota yang memang kesehariannya tinggal di kota, bekerja di kota, sehingga tidak menemukan setiap harinya adalah pemandangan alam, budaya, dan sebagainya. Mereka ingin sesuatu yang berbeda, itu lanskap dan masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang memang sangat konteks geografi pariwisata itu sangat luas sekali, sehingga dalam hal ini apabila kita berbicara tentang geografi, tentunya kita harus mengambil subtema apa yang harus kita pilih, ya. Seandainya nanti adik-adik mengerjakan sebuah tugas akhir yang terkait dengan ini, geografi pariwisata, ya, tentunya harus mengambil tema yang memang spesifik, karena geografi pariwisata itu cukup luas, cukup beragam, ya. Yang dibahas di sini cukup beragam. Kemudian aspek yang berikutnya adalah sejarah, ya. Kalau kita bicara sejarah, ya, seperti ini gambaran umumnya, ada bisa baca sendiri sejarah pariwisata internasional dan modern, ya, mulai bergerak untuk mengarah ke pariwisata itu pada abad ke-7 dan ke-8, ya.
Jadi seperti itu, ada pergerakan dari orang-orang lintas negara sudah mulai dilaksanakan pada saat itu. Kemudian berkembang masuk ke emasan di Grand Tour seperti ini, dan mulai berkembang ada paket-paket wisata diinisiasi oleh Thomas Cook. Nah, kemudian mulai berkembang lagi di abad ke-19 dan mulai tumbuh berkembang di Prancis ya mulai berwisata karena mereka menginginkan sesuatu yang berbeda iklimnya, karena iklim di situ adalah iklim yang dingin, sehingga mereka lebih mengarah, motivasinya adalah sea and sand. Jadi mereka ingin sesuatu yang iklim yang berbeda, yaitu iklim panas, karena setiap harinya mereka berada pada iklim yang dingin ya, seperti itu. Ini perkembangannya. Kemudian di tahun 45 juga sudah mulai berkembang Perang Dunia Kedua, mulai ada perkembangan, kemudian pertumbuhan wisatawan dunia oleh WTO sekitar 25 juta orang, di 94 itu sudah mencapai 528 juta orang. Jadi pertumbuhannya cukup besar pada waktu itu ya, seperti itu. Jadi ini sekilas tentang pengembangan pariwisata internasional. Kemudian terkait dengan faktor persebaran pariwisata internasional, ya ini mengapa sih orang-orang Eropa, orang-orang Amerika dan sebagainya itu ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya ke Indonesia dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang menjadi daya tarik, daya pikat, memotivasi mereka untuk melakukan perjalanan dengan ya otomatis mengeluarkan biaya ya, entah biaya transportasi, makan, minum dan sebagainya selama perjalanan dan kembali pulang. Itu tentunya harus dipikirkan. Tentu mereka tidak ingin sia-sia perjalanan mereka ya, selama karena memang motivasi untuk melakukan perjalanan itu sangat kuat, pasti memiliki sesuatu ya, keinginan untuk menikmati suatu atraksi yang ada di tempat tujuan, yaitu ya harus diperhatikan, jangan sampai ini kan memicu sebuah kekecewaan sehingga mereka jauh-jauh sudah mengeluarkan banyak uang ke suatu tempat atau ternyata mereka mengalami kekecewaan, yaitu akan membentuk sebuah stigma yang negatif ya untuk diri kita sendiri. Ya, ini faktor persebaran pariwisata nasional itu terbangun dari, jadi sudah mulai terbangunnya tradisi bahwa wisatawan domestik sudah siap berubah menjadi wisata nasional. Jadi mereka itu di Eropa khususnya, karena memang suatu perkembangan perekonomian cukup pesat, sehingga mereka ya mungkin hanya keliling Eropa sudah cukup dengan kondisi yang sama, mungkin mirip ya, tidak berbeda dengan negara-negaranya. Mereka ingin ekspansi perjalanan ke negara-negara di Asia, di Afrika, di Amerika Latin dan sebagainya, yang berbeda, suasananya akan berbeda ya. Jadi mulai sudah berubah secara internasional, dan otomatis ini faktor penentunya adalah kemudahan aksesibilitas transportasi udara. Entah itu kalau memang kita bicara transportasi laut baik kapal pesiar, tentunya memiliki konteks lebih eksklusif, lebih mahal dan sebagainya. Ini harus diperhatikan juga. Kemudian yang kedua adalah kedewasaan dan pola-pola pembangunan infrastruktur pariwisata, termasuk jaringan transportasi, akomodasi, dan perusahaan. Jadi kita bicara infrastruktur pariwisata. Jadi di negara-negara berkembang ya seperti di Indonesia ini salah satunya, sudah mulai terbangun ya infrastruktur pariwisata yang lebih settle lagi, yang lebih mapan, sehingga orang-orang wisatawan yang mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia sudah merasa nyaman. Nanti berkunjung ke Indonesia sudah terpenuhi lah kebutuhan dasar mereka selama berwisata, itu sudah terpenuhi. Nah, itu yang harus menjadi perhatian bersama. Ketersediaan infrastruktur itu menjadi hal yang sangat penting sekali, khususnya di daerah wisata ya. Kemudian jaringan transportasi, ini akan menjadi faktor penentu, karena kalau sudah datang ke sini mereka masih sulit menjangkau suatu destinasi wisata, mereka akan kecewa. Terlebih biaya yang dibutuhkan sangat mahal sekali ya, di luar perdugaan mereka, tentunya akan sangat mengecewakan buat mereka. Ini kemudian transportasi itu akan berikan sebuah gambaran bahwa destinasi wisata itu berkembang dengan baik dan optimal.
Ya. Kemudian berikutnya adalah akomodasi dan perusahaan travel. Nah, ini akomodasi tentunya kalau di destinasi wisata harus ada tempat untuk menginap, ya, entah itu dalam bentuk hotel baik itu berbintang maupun non berbintang, atau mungkin homestay atau guest house yang bisa disediakan di situ. Jadi faktor akomodasi itu adalah faktor penting yang harus dipenuhi, karena mereka tidak mungkin tinggal di tempat-tempat tempat umum yang lain. Mereka pasti akan membutuhkan sarana akomodasi, ya, di suatu destinasi wisata. Jadi itu, dan itu tentunya kalau destinasi wisata sudah berkembang dengan baik, tentunya akan menarik investasi dalam bentuk akomodasi yang lebih luxury lagi, ya. Ya, maka semakin banyak investor yang menanam modalnya di sektor akomodasi ini dengan mendirikan, ya, akomodasi-akomodasi yang berbintang, yang tentunya akan meningkatkan rating dari destinasi yang bersangkutan. Dan kemudian perusahaan travel juga sama. Jadi harus travel yang bisa menyediakan shuttle, menyediakan kendaraan umum atau charter yang memang yang ada di destinasi, karena memang wisatawan itu ada yang ingin memiliki privasi selama melakukan perjalanan, atau ingin membeli sebuah tiket transportasi umum dan sebagainya. Itu kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi perusahaan travel itu bisa memfasilitasi kebutuhan dari wisatawan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah atraksi wisata. Nah, atraksi wisata itu tentunya harus memiliki keunikan. Ya, kenapa kok orang-orang jauh-jauh dari negara Eropa, Amerika dan sebagainya itu datang ke Indonesia? Tentunya mereka ingin melihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik, sesuatu yang khas. Negara tropis Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan pemandangan alam dan sebagainya. Itu memiliki suatu daya tarik, ya. Itu harus ditata, dikembangkan, dikelola dan dikonservasi, ya, agar atraksi wisata itu terus berkembang dengan baik, ya. Budaya juga harus dikonservasi, bukan sebaliknya dikomersialisasikan secara terus menerus tanpa ada aspek konservasi. Ada nilai sakral, ada nilai profan dan sebagainya. Itu yang akan menjadi bagian dari daya tarik, ya, daya penarik wisatawan datang ke kita, ke Indonesia khususnya. Jadi berbagai macam hal itu yang tentunya akan memberikan sebuah sugesti bahwa negara kita ini kaya akan berbagai potensi, kaya akan berbagai daya tarik, kaya akan berbagai wisata. Ya, kalau berkunjung ke Indonesia tentunya sudah komplit, sudah lengkap, menawarkan berbagai macam aspek, ya, menawarkan berbagai macam atraksi wisata. Ya, seperti itu. Jadi itu nilai keunggulan kita di Indonesia seperti itu, karena kita kaya akan semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan industri yang besar mempengaruhi pasar untuk melakukan perjalanan internasional. Jadi perkembangan industri yang besar ini tentunya sangat terkait dengan bagaimana kita ini menarik wisatawan dari negara-negara asing untuk datang ke Indonesia untuk berbelanja, mengeluarkan sebanyak mungkin pengeluaran selama mereka tinggal di Indonesia. Jadi industri di luar negeri kan sudah berkembang luar biasa, dan mereka melakukan effort yang luar biasa untuk saving, ya, uangnya untuk melakukan atau menjadwalkan untuk melakukan perjalanan wisata. Dan tentunya salah satunya adalah ke Indonesia lah. Di situ diharapkan dengan perkembangan industri yang di luar negeri itu akan memicu, stimulus semakin banyak orang-orang Eropa, Amerika dan sebagainya untuk datang ke Indonesia. Ya, itu tentunya kita harus dukung dengan sebaran atraksi wisata yang berkualitas, yang sehingga tujuan kita ini untuk menarik wisatawan itu ke Indonesia itu dapat tercapai secara optimal. Ya, karena memang proses untuk menarik ini juga membutuhkan sesuatu strategi yang khusus. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu ya kurang mendapatkan apresiasi dari mereka, sehingga apa yang kita lakukan jadi tidak optimal. Itu yang harus diperhatikan bersama. Jadi
pasar itu kita harus identifikasi siapa yang harus menjadi pasar sasaran atau segmen pasar kita, lalu kita push, kita tekan mereka untuk kemudian kita cari kebutuhannya apa sih, kebutuhan mereka apa selama di Indonesia ini ya, kita sediakan, kemudian kita berikan kemudahan-kemudahan. Dari situ nanti mereka akan semakin tertarik untuk datang ke Indonesia. Kemudian berikutnya adalah zona iklim ya. Ya ini kalau di Indonesia ada hanya 2 iklim ya, sing kalau berbeda dengan di negara-negara Eropa yang memang ada beberapa iklim ya. Kalau kita memang musim kemarau dan musim penghujan, dan itu akan semakin memberikan sebuah nilai tambah, nilai plus bagi negara kita sebagai negara tropis, untuk bagi wisatawan untuk datang jauh-jauh ya dari Eropa, dari Amerika itu untuk datang ke Indonesia untuk menikmati iklim tropis. Ya, iklim tropis itu sebagai daya tarik ya, sebagai daya tarik. Kemudian berikutnya adalah ini sebagai salah satu gambar ya, contoh ya perkembangan ya. Ini mungkin sangat berbeda di tahunnya sekarang ini ya. Itu sangat berbeda sekali. Ini bisa dibaca sendiri perkembangan persentasenya, perubahan regional distribution of international tourism ya tahun segitu. Kemudian ini dunia semakin mengecil. Kenapa semakin mengecil? Karena ada kemudahan aksesibilitas. Kemudahan aksesibilitas yang menjangkau ke berbagai negara. Hampir ke semua negara. Semua negara itu memiliki kemudahan aksesibilitas. Dalam konteks ini adalah memiliki jaringan transportasi baik itu udara maupun laut ya, sifatnya internasional seperti itu. Nah, ini terkait dengan pengembangan struktur dan aksesibilitas industri perjalanan. Ya, kalau kita bicara ya, perkembangannya adalah bertambahnya jumlah travel agent ya yang mengurus perjalanan ke luar negeri dan liburan secara mudah dan dapat dibeli. Ya, ini travel agent di seluruh negara itu bisa bercabang ya, cabang mungkin dari Eropa membuka cabang di Asia, negara Asia. Kemudian mereka sudah punya pasar tertentu di negara Eropa, kemudian ingin menjual paket yang ada di Asia, misalnya seperti itu tuh. Atau mungkin dari Indonesia sendiri membuat sebuah travel yang bisa menyasar wisatawan untuk inbound ya, untuk masuk ke Indonesia. Itu semakin banyak yang bertumbuh kembang ya, semakin berkembang suatu destinasi wisata akan semakin memicu perkembangan travel agent di situ. Kemudian kedua adalah pengembangan paket tour ya, wisatawan itu sendiri diberikan kemudahan untuk paket tour ya, pengembangan paket tour yang memang dirancang untuk wisatawan. Jadi sehingga paket tour yang dikembangkan di suatu destinasi wisata itu sangat semakin banyak paket wisata yang dikembangkan semakin memberikan sebuah nilai tambah ya, karena destinasi itu dianggap semakin lengkap dengan paket tour. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian dalam kualitas baik tarif terjangkau maupun bentuk fleksibel akomodasi. Jadi dengan semakin banyaknya baiknya pertumbuhan destinasi wisata tentunya akan menstimulus ya perkembangan sarana prasarana wisata. Jadi sarana prasarana wisata yang awalnya mungkin dasar ya kemudian akan berkembang seiring dengan kebutuhan wisatawan ya. Pemerintah daerah pastinya akan berpikir bagaimana sih untuk meningkatkan angka kunjungan ya, tentunya harus meningkatkan jumlah sarana prasarana yang ada di situ, meningkatkan kualitasnya ya, tentunya dengan menggunakan anggaran daerah itu sendiri atau menggunakan investasi seperti itu. Kemudian pembagian tur lokal dan pariwisata yang dapat meminimalkan permasalahan akibat bahasa dan budaya. Ya sekarang sudah mulai terkikis ya antara terkait dengan aspek ini, kendala bahasa, karena memang di berbagai negara sudah menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang termasuk di Indonesia, sehingga kendala bahasa ini sudah mulai bisa diatasi.
Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah promosi secara aktif destinasi wisata melalui brosur, informasi. Kalau sekarang brosur sudah mulai tidak ditinggalkan ya, sekarang sudah mulai mengarah kepada digital marketing. Kemudian khusus dari berbagai sarana prasarana pariwisata sudah menggunakan aspek pemasaran, biasanya adalah website, media sosial dan sebagainya, yang memang lebih menjangkau berbagai segmen pasar. Namun tentunya kita harus memahami bahwa pasar itu sangat luas, kita harus menyasar pasar tertentu, fokus pada pasar tertentu yang dicapai. Misalnya kita menyasar pasar Eropa yang mana, negara mana, negara yang mana itu yang harus kita sasar, dan umur wisatawan seperti apa. Nah, itu yang harus juga kita fokus pada satu tempat tertentu, kemudian fokus pada aspek umur, fokus pada aspek pekerjaannya, fokus pada aspek motivasi dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan mengoptimalkan pasar yang sudah ada tersebut. Ya, itu prosesnya. Nah, ini bagian dari geografi pariwisata, dan mungkin ini akan berkembang ya seiring dengan laju perkembangan pariwisata internasional sekarang ini, khususnya di era pandemi ini, tentunya akan mempengaruhi karena memang masing-masing negara memiliki kebijakan pembatasan kunjungan wisatawan. Ya, ini akan sangat mempengaruhi karena geografi pariwisata lintas negara, lintas daerah. Ya, ini akan sangat berpengaruh. Ini sangat memiliki tema sentral yang cukup krusial ya. Kalau kita bicara geografi pariwisata terkait dengan era pandemi ini, sangat kaya tema yang seperti itu. Jadi kalau adik-adik ingin bahas TA-nya terkait dengan geografi pariwisata pada suatu daya tarik wisata, ya tentunya sangat erat kaitannya dengan kondisi yang sekarang ini, perkembangannya seperti apa, baik itu kebijakannya, baik itu dampaknya, dampak lingkungannya, maupun dampak kepada masyarakatnya dan sebagainya. Itu tentunya akan menjadi sebuah tema sentral dari geografi pariwisata. Nah, untuk tugasnya mungkin adik-adik, tugas dari saya, karena memang saya tidak ada UAS, insya Allah tidak ada UAS, jadi adik-adik itu dengan akun Facebook atau mungkin Instagramnya masing-masing bisa membuat file Google Form ya. Google Form itu berisi tentang mencari data terkait dengan motivasi wisata. Nah, motivasi wisata. Jadi isi dari Google Form itu adalah mencari responden yang berupa wisatawan, ya teman-teman yang ada di Facebooknya, atau teman-teman yang ada di WA grupnya, atau mungkin teman-teman di Instagramnya, disebarkan Google Formnya terkait namanya, kemudian alamatnya, kemudian umurnya, kemudian pekerjaannya, tingkat pendidikannya, kemudian motivasi melakukan perjalanan wisata, kemudian kemana destinasi tujuan wisatanya, kemudian apa harapan dan sebagainya. Itu poin-poin yang ada dalam Google Form-nya. Dan Google Form itu disebarkan ke teman-teman yang ada di Facebook-nya, adik-adik semuanya, atau Instagram-nya. Kemudian dari respon itu kita identifikasi pasca pandemi ini apa sih mereka pingin kemana, apa yang mereka butuhkan. Itu baru kita tahu, itu namanya sebaran. Kita tahu sebaran dari destinasi wisata itu nanti seperti apa, jadi kemana mereka akan berkunjung setelah masa pandemi, khususnya masa setelah libur lebaran seperti ini. Itu tugasnya adik-adik sebagai pengganti tugas UAS. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.